Baik, pada materi konsep mol, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari mol. Mol adalah satuan pengukuran dalam sistem internasional atau SI untuk jumlah zat yang dilambangkan dengan N. Satuan mol atau N didefinisikan sebagai jumlah zat kimia yang mengandung jumlah partikel di mana jumlah partikel tersebut dinyatakan sebagai bilangan Avogadro dengan nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol pangkat min 1. Bilangan Avogadro ditemukan oleh Amedeo Avogadro, seorang ilmuwan Italia dari awal abad ke-19 tahun 1811 yang menyatakan bahwa gas yang memiliki volume yang sama pada temperatur dan tekanan yang sama memiliki jumlah partikel yang sama pula. Artinya, jumlah molekul atau atom dalam suatu volume gas tidak tergantung pada ukuran atau massa dari molekul gas. Baik, yang kedua kita akan menjelaskan jumlah partikel dalam 1 mol zat. Satuan massa atom atau SMA digunakan berdasarkan pada nilai 1/12 dari 1 massa atom C12. Misalnya, massa 1 atom C12 itu sama dengan 12 SMA. 1 SMA itu sama dengan 1/12 dari massa 1 atom C12. Avogadro berhasil menghitung banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 yang dikenal dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel sama dengan 1 mol C12, atau sesuai dengan bagan berikut, yaitu hubungan jumlah partikel dengan jumlah mol. Baik, langsung saja kita perhatikan bagan berikut, yaitu hubungan jumlah partikel dengan mol. Jika diketahui mol, maka rumusnya X sama X bagi 6,02 kali 10 pangkat 23, di mana X ini sebagai jumlah partikel. Dan jika ditanya jumlah partikel atau X, maka rumusnya X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, jumlah partikel 1 mol unsur C. Diketahui X sama dengan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang kedua, jumlah mol dari unsur C tersebut, yaitu N sama dengan jumlah partikel C, di mana N sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, itu sama dengan 1. Jadi jumlah mol dari unsur C adalah 1. Yang berikut, pada konsep mol ini juga kita akan mempelajari tentang massa 1 mol unsur dan senyawa atau MR dan AR. Di sini ada hubungan antara mol dengan massa zat. Nah, jika diketahui massa zat dan yang ditanyakan adalah mol, maka rumus yang digunakan adalah N sama dengan massa zat dibagi dengan MR atau AR. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah massa zat dan yang diketahui adalah N, maka rumus yang digunakan adalah massa zat sama dengan mol dikali dengan MR atau AR. Nah, di sini MR dengan AR tersendiri dapat dijelaskan, yaitu MR atau massa molekul relatif adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya dalam suatu senyawa atau molekul, dengan rumus MR dari ANBM sama dengan N dikali AR dari A ditambah M dikali AR dari B. Keterangannya N sama dengan indeks dari unsur A dan M sama dengan indeks dari unsur B. Kemudian AR adalah massa atom. Kemudian AR atau massa atom relatif suatu unsur sama dengan
massa 1 mol atom unsur tersebut, atau AR sama dengan massa atom suatu unsur dibagi dengan mol atau N. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh yang pertama dengan soal hitunglah AR dari massa 1 mol atom C. Di sini yang diketahui molnya sama dengan 1 dan massa atom C sama dengan 12, sehingga AR dari C sama dengan massa atom C dibagi dengan N, sehingga 12 dibagi 1 sama dengan 12. Kemudian contoh soal yang kedua dengan bunyi soal hitunglah MR dari 1 molekul H2O. Di sini yang diketahui mol dari H sama dengan 2, mol dari O sama dengan 1, AR dari H sama dengan 1, dan AR dari O sama dengan 16. Sehingga MR dari H2O sama dengan 2 dikali AR dari H ditambah 1 dikali AR dari O, sehingga 2 dikali 1 ditambah 1 kali 16, dan hasilnya adalah 18. Yang berikut, dalam konsep mol juga kita akan mempelajari tentang hubungan volume 1 mol gas. Nah, di sini jika ditanya mol atau N, maka rumus yang digunakan adalah N sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, nilai 22,4 itu sudah diketahui. Dan jika yang ditanya adalah volume, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan mol dikali 22,4. Untuk lebih jelas, di sini ada satu contoh yang dengan bunyi soalnya itu berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen yang diukur pada keadaan standar. Nah, di sini yang diketahui volumenya sama dengan 44,8 liter. Yang ditanyakan adalah N, sehingga N sama dengan volume dibagi 22,4, sehingga N sama dengan 44,8 dibagi 22,4, sehingga hasilnya adalah 2 mol. Yang berikut pada konsep mol juga kita akan mempelajari hubungan antara jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan jumlah partikel dengan massa zat. Dalam hubungan jumlah partikel dengan massa zat, jika yang diketahui jumlah partikelnya dan yang ditanya massa zatnya, maka yang dilakukan yakni yang pertama mencari nilai mol terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang kedua dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari massa zatnya, yaitu massa zat atau M sama dengan mol atau N dikali dengan MR atau AR. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui massa zatnya dan yang ditanyakan jumlah partikelnya, maka yang dilakukan yakni yang pertama mencari nilai mol terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan massa zat dibagi MR atau AR. Kemudian yang kedua dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari jumlah partikelnya, yaitu X sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian hubungan jumlah partikel dengan volume gas. Dalam hubungan jumlah partikel dengan volume gas, jika yang diketahui jumlah partikelnya dan yang ditanyakan volume gas, maka yang dilakukan yakni yang pertama mencari terlebih dahulu nilai molnya dengan rumus N sama dengan X atau jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang kedua yaitu dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari volumenya. Volume gasnya yaitu V atau volume sama dengan mol dikali 22,4. Tetapi jika yang diketahui volume gasnya dan yang ditanyakan jumlah partikelnya, maka yang dilakukan yakni yang pertama mencari nilai molnya terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan volume bahagi 22,4, dan kemudian yang kedua yaitu
dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari jumlah partikelnya, yaitu X atau jumlah partikel sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang berikut, hubungan massa zat dengan volume gas. Dalam hubungan massa zat dengan volume gas, yang pertama, jika yang diketahui massa zat dan yang ditanyakan volume gasnya, maka yang dilakukan yakni yang pertama, mencari nilai molnya terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan massa zat bahagi MR atau AR. Kemudian yang kedua, dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari volumenya, yaitu V sama dengan N dikali 22,4. Dan jika yang diketahui volume gas dan yang ditanyakan massa zat, maka yang dilakukan yakni yang pertama, mencari nilai molnya terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan volume dibagi 22,4. Dengan nilai N yang sudah diketahui, kemudian menggunakan rumus berikut untuk mencari nilai massa zatnya, yaitu massa zat sama dengan mol dikali dengan MR atau AR.